Diketahui suku banyak fx dibagi x kuadrat plus x kurang 2 bersisa ax tambah b, dan dibagi x kuadrat kurang 4x tambah 3 bersisa 2bx tambah a kurang 1. Jika f minus 2 sama dengan 7, maka a kuadrat plus b kuadrat sama dengan... Nah, ini soal tentang suku banyak. Bagaimana cara kita menjawab soal ini? Caranya adalah kita harus paham dulu konsep dari algoritma pembagian. Oke, coba kita bangun konsepnya. Cara membangun konsep dari algoritma pembagian itu adalah coba kita lakukan suatu pembagian bersusun. Misalkan kita punya suatu bilangan, katakanlah 75, lalu 75 itu kita bagi dengan bilangan yang lain, katakanlah 7. Nah, sekarang gini, 7 itu harus dikali berapa sih supaya dia mendekati 75? Jawabannya adalah kita kalikan dengan 10. Karena 7 kali 10 itu adalah 70. Sehingga kita punya 75 kurang 70, yaitu 5. Dari sini kita bisa lihat bahwa 10 yang ada di sini itu merupakan hasil bagi gitu ya. Ini adalah 10 itu adalah hasil bagi. Sedangkan 5 yang ada di sini itu adalah sisa gitu kan. Sisa dari pembagian maksudnya. Nah, sekarang untuk bisa membangun konsep dari algoritma pembagian, coba kita lingkari bilangan yang ada di sini yaitu 70 dan bilangan yang ada di sini yaitu 5. Nah, sekarang kita tahu bahwa 75 itu sebenarnya kan sama saja dengan ini tambah ini, berarti 70 ditambah 5 gitu ya. Atau ini bisa kita tulis sebagai 75 sama dengan 70 itu kan sebenarnya didapat dari 7 kali 10. 7 kali 10. Lalu semuanya ditambah dengan 5. Nah, sekarang kita bisa lihat bahwa 75 yang ada di sini itu adalah apa? Yang dibagi ya, kita tulis yang dibagi. Sedangkan 7 yang ada di sini itu merupakan apa? Pembagi gitu kan. Lalu 10 yang ada di sini itu adalah hasil bagi. Kita tulis 10 itu adalah hasil bagi, dan angka 5 yang ada di sini itu adalah sisa. Nah, sekarang algoritma pembagiannya tuh udah bisa kita bentuk nih. Yaitu apa? Yaitu yang dibagi, kita tulis yang dibagi itu harus sama dengan pembagi, lalu dikalikan dengan hasil bagi, lalu semuanya diapain? Lalu semuanya ditambahkan dengan ini, yaitu sisa. Jadi konsep dari algoritma pembagian itu adalah yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi tambah sisa. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita bisa jawab nih soal yang ada di sini. Jadi gini, di soal kan dibilang bahwa kalau fx dibagi x kuadrat plus x minus 2, nanti sisanya adalah ax tambah b. Kalau begitu, kita bisa bilang bahwa yang dibagi itu adalah fx gitu kan. Sedangkan pembaginya itu adalah ini, yaitu x kuadrat ditambah x lalu dikurangi dengan 2. Lalu dikalikan dengan hasil baginya. Katakanlah hasil baginya itu adalah gx gitu ya, soalnya kita nggak tahu hasil baginya itu berapa. Habis itu ditambah dengan sisanya. Sisanya itu adalah ini, yaitu ax tambah b. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau fx dibagi dengan x kuadrat kurang 4x tambah 3, nanti sisanya adalah 2bx plus a kurang 1. Kalau begitu, kita punya fx itu sama dengan pembaginya kan ini, yaitu x kuadrat kurang 4x lalu ditambah dengan 3, lalu semuanya dikalikan dengan hasil. Katakanlah hasilnya itu adalah hx, soalnya kita nggak tahu. Habis itu ditambah dengan sisanya. Sisanya itu adalah ini, yaitu 2bx. Habis itu ditambah dengan a kurang 1. Selain itu, di soal juga dibilang bahwa f dari minus 2 itu sama dengan ini, yaitu 7. Yang ditanya adalah a kuadrat plus b kuadrat berapa. Nah, sekarang gini, supaya enak, coba pembaginya itu yaitu yang ini sama yang ini kita faktorkan. Sehingga ini bisa kita rubah menjadi fx itu sama dengan pembaginya ada di sini itu bisa kita faktorkan jadi x plus 2 lalu dikalikan dengan x min 1, ya kan? Kenapa begini? Karena 2 ditambah min 1 itu adalah 1, sedangkan 2 kali min 1 itu adalah minus 2, makanya pemfaktorannya seperti ini. Lalu dikalikan dengan gx, habis itu ditambah dengan ax plus b.
Dengan cara yang sama, kita punya fx itu sama dengan, ini bisa kita faktorkan jadi gini, x min 3 lalu dikalikan dengan x min 1. Kenapa begini? Karena min 3 tambah 1 itu, min 3 tambah min 1 itu adalah minus 4 gitu kan. Sedangkan minus 3 dikalikan dengan minus 1 itu adalah 3. Makanya pemfaktorannya seperti ini. Lalu dikalikan dengan hx, habis itu ditambah dengan sisanya, yaitu 2bx plus a kurang 1. Nah, sekarang bagaimana nih cara kita mendapatkan nilai a dan b-nya supaya a kuadrat plus b kuadratnya bisa kita hitung? Oke, sekarang coba kita perhatikan bagian yang ini. Di sini kan ada x tambah 2 nih. Sekarang apa yang terjadi kalau misalkan x-nya itu sama dengan minus 2? Kalau x-nya sama dengan minus 2, berarti kita punya f dari minus 2 itu sama dengan min 2 tambah 2 dikalikan dengan min 2 kurang 1, lalu dikalikan dengan g dari minus 2, habis itu ditambah dengan a kali min 2, lalu ditambah dengan b. Min 2 tambah 2 adalah 0. Oh, berarti ini semua adalah habis ya, dari sini sampai sini tuh habis. Sehingga kita punya a kali minus 2 berarti minus 2a gitu ya. Habis itu ditambah dengan ini yaitu b, katanya sama dengan f minus 2. Tapi f minus 2 itu adalah ini kan, yaitu 7. Jadi persamaan pertama yang bisa kita dapatkan adalah minus 2a tambah b sama dengan 7. Oke, ini kita simpan dulu. Nah, sekarang kita butuh satu persamaan lagi supaya kita bisa mencari nilai a dan b gitu ya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita masukkan saja x sama dengan 1 ke persamaan yang ada di sini dan persamaan yang ada di sini. Berhubung tempatnya sudah penuh, coba kita lakukan hal tersebut di slide berikutnya. Nah, sekarang kalau kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaan ini, kita tulis ya, x sama dengan 1 ke persamaan ini, nanti kita dapat gini kan, f1 itu sama dengan 1 tambah 2 lalu dikalikan dengan 1 kurang 1 lalu dikalikan dengan g1, habis itu ditambah dengan a kali 1 ditambah b. 1 kurang 1 kan 0, berarti ini semua adalah habis gitu ya, atau 0. Sehingga kita punya a kali 1 yaitu a ditambah dengan ini yaitu b, nilainya harus sama dengan ini yaitu f1. Oke, ini kita simpan lagi. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau kita masukkan x sama dengan 1 ke persamaan ini? Akibatnya kita punya gini kan, f1 itu sama dengan 1 kurang 3 dikalikan dengan 1 kurang 1 lalu dikalikan dengan h1, habis itu ditambah dengan 2b dikalikan dengan 1, habis itu ditambah dengan ini yaitu a kurang 1. 1 kurang 1 0, berarti ini semua adalah habis gitu ya. Sehingga kita punya 2b kali 1 berarti 2b. Habis itu ditambah dengan ini yaitu a kurang 1, nilainya harus sama dengan ini yaitu f1. Oke, ini kita simpan lagi. Nah, sekarang kalau kita perhatikan persamaan yang ada di sini dan persamaan yang ada di sini, kita bisa lihat bahwa di sini ada f1, di sini ada f1. Berarti sebenarnya persamaan yang ada di sini dan di sini bisa kita gabung gitu kan? Sehingga kita punya gini, f1 kan sama dengan f1, benar ya? Tapi f1 yang ada di sini sekarang coba kita ganti dengan ini yaitu a plus b, dimana a plus b itu harus sama dengan f1 yang ada di sini kita ganti dengan ini yaitu 2b ditambah a lalu dikurangi dengan 1. Di sini ada a, di sini ada a. Oh, berarti habis ya. Di kedua ruas kita kurangkan dengan a berarti a-nya habis. Sehingga kita punya b sama dengan 2b kurang 1 gitu ya. Oh, berarti nilai b-nya bisa kita cari dulu. Oke, coba kita lakukan. Kalau kita kurangkan kedua ruas dengan 2b, maka kita punya 1b kurang 2b berarti minus 1b atau minus b. Minus b sama dengan min 1. Berarti supaya dapat b-nya, kita harus kalikan kedua ruas dengan min 1. Sehingga kita punya b sama dengan min 1 kali min 1, yaitu 1. Oke, nilai b-nya ternyata sama dengan 1. Berarti sekarang kita bisa cari nilai a-nya gitu kan. Ini kita simpan. Lalu kita masukkan b sama dengan 1 ke persamaannya ini, yaitu minus 2a ditambah dengan b, hasilnya sama dengan ini, yaitu 7.
Berarti minus 2A ditambah dengan B-nya itu adalah 1 sama dengan 7. Kurangkan kedua ruas dengan 1, kita punya minus 2A sama dengan 7 kurang 1. 7 kurang 1 adalah 6. Berarti supaya dapat A-nya, kita harus bagi kedua ruas dengan min 2. Sehingga kita punya A sama dengan 6 bagi minus 2. 6 bagi minus 2 adalah minus 3. Jadi A-nya itu ternyata sama dengan minus 3. Sampai di sini kita belum selesai ya, karena yang ditanya adalah A kuadrat tambah B kuadrat kan. Kalau begitu, kita punya A kuadrat ditambah dengan B kuadrat itu sama dengan A itu adalah minus 3, berarti minus 3 dikuadratkan. Tambah B kuadrat berarti 1 dikuadratkan. Min 3 dikuadratkan berarti minus 3 kali minus 3, yaitu 9. Lalu ditambah dengan 1 kuadrat itu adalah 1 kali 1, yaitu 1. 9 tambah 1 itu adalah berapa? 9 tambah 1 itu adalah 10. Jadi A kuadrat plus B kuadrat ternyata sama dengan 10. Udah ketahuan jawabannya. Oke, coba kita tulis ulang dulu jawabannya di slide sebelumnya. Jadi sekali lagi, nilai dari A kuadrat tambah B kuadrat ternyata sama dengan 10. Jadi jawabannya yang B.